Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muhaddis rahimallahu ta'ala nafa'ana bihi bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kanjeng Nabi dawuh, ya aliyu khubba li akhika kama tuhibbu li nafsik. Ya aliyu tuh Sayyidina Ali, hubba podo demeno sira li akhika maring dulur ira kama tuhibbu kaya oleh demen sira li nafsika marang awak dhewe ira. Artinya cintai saudaramu sebagaimana engkau mencintai diri sendiri. Senengno dulure kaya-kaya sama nyenengno awake dhewe. Juga jangan menyakiti hati saudaranya seperti kita itu gak gelem tersakiti. Ya, karena rasanya sama. Menyakiti orang lain rasanya itu sama dengan ketika mereka menyakiti hati kita. Bodoh. Ketika mereka sakit, kita sehat. Maka senangkan hati orang sakit. Jangan disusahkan. Beritakan kabar-kabar yang gembira kepada orang yang sakit. Jangan berita tentang kematian, tentang kesusahan. Karena umpama kita sendiri yang sakit, itu juga sama rasanya. Ya. Disambangi orang itu rasanya adalah suatu kenikmatan. Awake dhewe loro terus disambangi. Itu suatu kenikmatan. Nah, makanya kita yang sehat itu sekali-kali coba nyambangi orang yang sakit disambangi. Ya apa kabare? Apa nih sing sakit? Sampai dipegang tangannya, setelah itu didoakan. Nah, orang yang sakit jangan terlalu lama diajak bicara, jangan. Ya, sebentar aja karena mereka itu merasakan sakitnya yang luar biasa. Masih mempertahankan kesabarannya, enggak menggok-menggok, enggak berteriak, masih sabar, mempertahankan keimanannya, enggak goyang. Sampai sholat pun hanya hormat waktu. Nah, kalau kita sakit misalkan, mudah-mudahan sehat, kok misalkan kate wudu kerepotan gak kuat jeding, sementara badan najis semua, maka apabila masuk sholat, waktu sholat, sholatlah dengan cara hormat waktu. Sholli, ya bahwa aku niat hormat waktu ngono ya, lillahi ta'ala, hormat waktu subuh, hormat waktu asar, hormat waktu duhur, sama cara nih. Cuma dalam hati Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Saeling kita. Kula sing niku pernah sakit parah. Waktu SMP sakit tipes parah. Hampir ndak sadar, hampir. Ya. Nah, ketika sholat niku nan jeding gak kuat. Maka selama sarung kita masih suci, kita tayamum, carane geraya-geraya debu sing ana ndek tembok digosok-gosok. Nah, itu tayamum mali istibahati sholah. Syarat iki suci. Iku wis gak kuat apa-apa, gak kuat tangi, ya kuat tangi tapi dipopong seperti ini. Ngoten, singen pernah sampai puncak itu terus yang saniki hampir hilang. Sampai surat Al-Ikhlas gak hafal, Al-Falaq gak hafal, An-Nas gak hafal, itu pernah. Soalnya pas puncak itu gak eling apa-apa, kelihatan tapi gak eling, sing ketok mek orang tua tok sing ketok. Nah, itu tetap kita sholat, untungnya gak sampai hormat waktu, tapi sholat sambil merebah, mek wudu geraya-geraya di tembok, tayamum namanya. Nah, kok orang itu sholat hormat waktu
orang itu suatu saat sembuh, maka sholat yang dikerjakan dengan cara hormat waktu itu harus diqodoi, diqodoi setelah sembuh. Kalau kedahuluan meninggal misalkan, maka dia tidak punya hutang sholat. Niki hebatnya hormat waktu. Nek kedisian meninggal tidak duwe hutang sholat. Dini sehat maka sholat itu wajib diqodoi. Puasa, kalau dia itu nggak kuat poso, ya bener apa? Nggak usah poso. Nanti kalau dia sehat, poso itu disahuri poso. Kalau misalkan dia pun nggak kuat ya bayar fidyah. Satu mud Kanjeng Nabi itu besar 6 ons ukuran beras. Jadi satu harinya 6 ons. Les nemen gak kuat nyaur. Ya, tapi selagi awake sehat, poso, hutang poso wajib diganti poso. Jangan sampai membayar fidyah, keliru besar. Gampang ya gak poso ben tak bayar fidyah, itu salah besar. Kita punya hutang puasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan yang semacam itu harus diganti. Aku gak poso ben tak bayar fidyah, itu malah keliru kabeh. Bayar fidyah itu harus disertai puasa. Ya poso yang bayar fidyah. Itu bagi orang sing nom ngene iki. Kalau orang sepuh nemen sepuh sampai enggak kuat melaku terus sampai pikun enggak berpuasa, maka puasanya ganti bayar fidyah. Itu usianya sepuh. Usia di atas 90 tahun. Wis mboten kuat napa-napa. Ya lek usia 17 tahun ya tetap puasa harus ngati puasa. Nah, dari kesimpulannya hadis, ya cintai saudara kita seperti mencintai diri kita sendiri. Jangan sakiti hati mereka. Karena kalau mereka menyakiti kita, kita pun akan semakin sakit hati. Nah, tinggal tentu balik. Mau semuanya diwalik. Ojo nyumet mercon dengar ngarepe omai wong sing lagi turu. Karena kita turu disumeti mercon. Kaget. Nah, seperti itu. Ya Ali utlubul khair inda sabahal wujuh wa akribid daif. Subhanallah. Al-Fatihah. Akhiran assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabiyyuna.